Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, bersyukur. Perkenalkan, nama saya Sulastri Pakpahan, SSTM Cap. Saya adalah salah satu dosen di Diploma 3 Program Studi Kebidanan Tarutung Poltekkes Kemenkes Medan dengan NIDN 0331078301, Jabatan Fungsional Asisten Ahli. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran saya. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022 ini. Sebagai dosen, saya dipercayakan mengajar pada beberapa mata kuliah utama, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, mata kuliah asuhan kebidanan pada pasca persalinan, mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita, mata kuliah konsep kebidanan, mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, dan mata kuliah praktek klinik kebidanan 2 dan 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita. Neonatus merupakan bayi berumur 0-28 hari yang mana kelompok usia ini mempunyai risiko gangguan dan masalah kesehatan yang paling tinggi sehingga tanpa penanganan yang tepat dapat menyebabkan masalah pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang tentunya akan mempengaruhi kualitas dari anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama dan setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan, mengidentifikasi, dan mendemonstrasikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita secara role play. Mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita ini didapat pada semester 4 dengan bobot SKS 4 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diberikan sebanyak 14 kali pertemuan materi dan ditambah UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan kebutuhan dasar neonatus, bayi, dan balita. Yang kedua, mampu mengidentifikasi evidence based dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi pada masa neonatus, bayi, dan anak balita. Yang keempat, mampu mengidentifikasikan dan memberikan kebutuhan imunisasi dasar pada bayi baru lahir, bayi, dan balita sehat. Yang kelima, mampu melakukan demonstrasi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, dan balita fisiologis. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini dan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir, bayi, dan balita. Nah, untuk mencapai pembelajaran ini diberikan beberapa materi pokok, diantaranya yang pertama kebutuhan dasar neonatus, bayi, dan anak balita, yang kedua kebutuhan nutrisi pada neonatus, bayi, dan balita dan pencegahan stunting, yang ketiga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, yang keempat evidence based dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita, yang kelima imunitas dan pemberian imunisasi pada neonatus, bayi, dan balita. Yang keenam, keterampilan dasar dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita. Yang ketujuh, tanda bahaya pada neonatus, bayi, dan balita. Yang kedelapan, deteksi dini, komplikasi, dan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir. Yang kesembilan, manajemen terpadu balita sakit. Yang kesepuluh, pendokumentasian asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita. Nah, itulah gambaran singkat mata kuliah saya, dan selanjutnya saya akan jelaskan teknik pengajaran saya meliputi DIA. Yang pertama, delivery. Sejak adanya pandemi COVID-19, pembelajaran dilaksanakan secara hybrid learning. Untuk pembelajaran teori dilaksanakan secara daring atau LMS dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Sedangkan untuk praktikum dilaksanakan secara luring di laboratorium dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan dengan tujuan agar tercapainya dan terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga metode pembelajaran yang saya terapkan ada 4 metode. Yang pertama, metode ceramah, diskusi, tanya jawab dalam penyampaian materi. Yang kedua, metode demonstrasi atau simulasi. Yang ketiga, metode studi kasus. Yang keempat, diskusi kelompok dengan presentasi makalah. Selanjutnya, untuk
Interaction, proses pembelajaran menggunakan Student Centered Learning yang merupakan metode pembelajaran yang menempatkan peran siswa sebagai subjek pembelajaran. Metode ini memungkinkan siswa belajar secara aktif, mandiri, dan menerapkan serta memahami materi belajar sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Saya menerapkan metode diskusi dan presentasi kelompok sehingga melalui presentasi, mahasiswa tentunya dapat lebih meningkatkan rasa percaya diri dalam mengungkapkan pemikiran dan mengembangkan pola pemikiran yang kritis, aktif, dan kreatif. Selain itu, saya juga mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran program based learning di strategi pembelajaran ini merupakan strategi yang sangat menunjang di pendidikan vokasi. Strategi saya itu dengan memberikan studi kasus kepada mahasiswa dalam bentuk VNet untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kebidanan, khususnya pada lingkup neonatus, bayi, dan balita. Dalam metode praktikum di laboratorium, saya menggunakan checklist untuk panduan praktikum mahasiswa. Pada praktikum, prosedur tindakan saya demonstrasikan terlebih dahulu, selanjutnya mahasiswa mendemonstrasikan kembali di bawah bimbingan dosen. Sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman praktik dan dapat meningkatkan skill keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita, dan mahasiswa lebih tertarik dalam mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan teori dan praktek. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide, presentasi, atau buku referensi yang sesuai dengan RPS. Kemudian dalam kegiatan praktikum, saya menyiapkan atau memberikan panduan praktikum dalam menuntut mahasiswa untuk melakukan praktikum di asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita ini. Selama proses pembelajaran, mahasiswa dapat menyampaikan pertanyaan, tanggapan terkait topik perkuliahan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Untuk tugas mata kuliah dapat dikirimkan mahasiswa melalui Google Classroom, sehingga tugas pada setiap pertemuan dapat terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya untuk assessment, proses penilaian mata kuliah ini terdiri dari penilaian teori dan praktikum dengan bobot masing-masing. Untuk teori 40%, sedangkan untuk praktikum 60%. Dengan rincian untuk teori meliputi penugasan 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Sedangkan untuk praktikum meliputi pembimbingan lab 40%, ujian praktikum 60%. Nah, kemudian hasil evaluasi nilai tersebut saya informasikan secara transparan tentunya kepada mahasiswa melalui Google Classroom atau WhatsApp Group. Kemudian mahasiswa saya berikan kesempatan untuk memperbaiki nilai jika nilainya kurang baik dengan mengikuti remedial, sampai mahasiswa memperoleh nilai batas minimal kelulusan. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran praktikum di laboratorium asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita. Kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Nah, terima kasih untuk semangatnya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita. Yang mana pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita pada saat pembelajaran teori dengan topik penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus, bayi, dan balita. Nah, topik praktikum kita pada pagi hari ini adalah penanganan awal pada bayi asfiksia. Pada bayi asfiksia kita lakukan tindakan resusitasi, ya. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran praktikum kita pada pagi hari ini adalah bahwa setelah selesai nanti mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mendemonstrasikan pemberian resusitasi pada bayi dengan asfiksia, ya. Jadi selama 100 menit ke depan kita akan melaksanakan praktikum pemberian resusitasi pada bayi dengan asfiksia. Namun sebelum kita ke materi, Ibu ingin menanyakan kembali bagaimana awal dalam melakukan penilaian pada bayi baru lahir. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Silakan. Saya dulu, Silakan. Baik, ada 3 penilaian awal pada bayi baru lahir. Yang pertama yaitu apakah bayi aterm atau bukan. Yang kedua, apakah bayi segera menangis spontan.
Yang ketiga, apakah tonus otot bergerak aktif atau lemah, Bu? Ya, benar sekali ya. Jadi ada 3 langkah awal kita melakukan penilaian pada bayi yang baru lahir ya. Nah, kemudian Ibu mau menanyakan pada bayi yang bagaimana kita melakukan tindakan resusitasi. Bisa ada yang beri tanggapannya? Ya, silakan. Biasanya untuk tindakan resusitasi ini dilakukan pada bayi yang mengalami asfiksia, di mana yang artinya dia gagal bernapas spontan setelah lahir. Iya, jadi sekaitan dari berhubungan dengan tadi jawaban si Angel ya, bahwa setelah kita lakukan penilaian ternyata bayi itu tidak langsung segera menangis, artinya tidak bisa bernafas secara spontan, sehingga kita mengambil keputusan kita melakukan tindakan resusitasi ya. Nah, ketika kita melakukan tindakan resusitasi, ada 6 langkah awal yang harus kita lakukan. Nah, mungkin masih ingat kemarin kita di teori sudah kita pelajari. Ada yang masih mengingat barangkali silakan? Ya, silakan. Ada 6 langkah awal yang harus kita lakukan sebelum melakukan resusitasi. Yang pertama itu jaga bayi tetap hangat, kemudian yang kedua itu atur posisi bayi, kemudian isap lendir, kemudian mengeringkan bayi dan juga melakukan masalah tatil, kemudian yang keempat mengatur kembali posisi kepala bayi, kemudian yang selanjutnya itu nilai pernapasan bayi dan juga denyut jantung bayi. Ya, jadi ada 6 langkah awal, dan 6 langkah awal itu yang pertama itu adalah menjaga kehangatan, kemudian atur posisi bayinya, kemudian lakukan pengisapan lendir ya untuk membebaskan jalan napas, kemudian setelah itu keringkan, ganti kain yang basah tadi dengan kain yang kering sambil berikan rangsang taktil ya. Kemudian setelah itu atur kembali posisi bayinya, lalu kita nilai ulang. Apa yang kita nilai? Nilailah pernapasannya, apakah bayinya masih bernapas megap-megap ya, atau sudah bisa menangis, atau misalnya bayinya nggak bernapas sama sekali. Nah, kemudian nilai juga denyut jantung bayinya. Kalau di bawah 100 ya tentu saja butuh penanganan ya kan. Tapi kalau misalnya dia di atas 100, bayinya bisa bernapas secara spontan, maka kita berikan kepada ibunya untuk dilanjutkan diberikan asuhan bayi baru lahir normal. Tetapi kalau misalnya tadi ternyata bayi masih bernapas megap-megap, kemudian denyut jantung di bawah 100 kali per menit, maka kita lanjutkan pemberian resusitasi di mana? Di meja resusitasi ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, itulah yang akan Ibu demonstrasikan supaya kalian bisa nanti mendemonstrasikan kembali ya, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan tindakan resusitasi pada bayi dengan asfiksia ya. Jadi selama 100 menit ke depan kita akan melaksanakan tindakan pemberian resusitasi pada bayi dengan asfiksia. Sebelum Ibu demonstrasikan, Ibu akan perkenalkan alat yang akan digunakan sebelumnya. Nah, yang pertama kita siapkan universal precaution-nya atau alat pelindung diri kita yang terdiri dari yang pertama kita siapkan masker, cap pelindung kepala, kemudian hazmatnya, celemek, glass untuk menghindari mata kita dari percikan cairan yang mungkin saja bisa terjadi ya. Kemudian ada handscoon, selanjutnya ada sepatu boot, dan kemudian kita siapkan ini alat mengisap lendir deri untuk mengisap cairan lendir yang menghambat saluran pernapasan pada bayi. Kemudian ini nerveken, ini tempat cairan nanti yang sudah kita bersihkan dari mulut ataupun dari hidung bayi. Kemudian kita siapkan set resusitasinya. Set resusitasi ini terdiri dari, ini namanya BVM ya, back valve mask. Kemudian ini kita hubungkan dengan face mask-nya yang terbuat dari silikon. Namun ingat face mask ini ada tersedia dengan berbagai macam ukuran, jadi sesuaikan dengan ukuran bayi yang kita tangani ya, yang mana yang sesuai dengan ukuran supaya bisa menutup mulut, kemudian hidung dan dagu. Nah, kemudian ini biasanya dilengkapi dengan ini namanya back reservoir, ini kita sambungkan seperti ini ya, dan juga biasanya ada juga dilengkapi dengan selang ini sebagai penghubung BVM ini dengan tabung oksigen ya. Nah, kita siapkan 2 kain, satu untuk menganjal bahu nanti, kemudian satu untuk mengganti kain yang sudah basah ya. Selanjutnya kita siapkan stetoskop untuk melakukan penilaian denyut jantung bayi, dan siapkan juga jam tangan yang ada detiknya. Infant warmer ya, ataupun meja resusitasi tentunya disiapkan dengan kondisi yang hangat
untuk menghindari bayi mengalami hipotermi ya. Selain itu ada lampu sorot ya. Lampu sorot ini juga gunanya untuk menghangatkan tubuh si bayi yang akan kita tolong. Selanjutnya, ibu akan mendemonstrasikan bagaimana tindakan resusitasi pada bayi dengan asfiksia. Langkah yang pertama adalah kita lakukan cuci tangan ya. Kita lakukan langkah mencuci tangan. Yang pertama kita basahkan dulu tangan kita. Kita ambil cairan antiseptiknya atau sabun ya. Kita gosokkan telapak tangan, punggung, sela-sela jari, ibu jari, gosok bagian kuku atau buku-buku jari kita. Selanjutnya kita bilas dan keringkan. Selanjutnya kita memakai APD kita ya. Kita memakai APD dengan kondisi seperti ini ya. Semua kita pakai dari penutup kepala kemudian sampai ke sepatunya. Dilakukan penilaian, ternyata bayi tidak segera menangis, tonus ototnya itu lemah ya. Bisa jadi juga warna kulitnya juga tidak kemerahan. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka kita bawalah ke meja resusitasi atau infowolna seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tetap menjaga kehangatan bayi. Caranya bagaimana? Caranya ini lampu sorot ini kita hidupkan ya. Kemudian kalau memang ini kita menggunakan infowolna, biasanya ini sudah kita hangatkan sebelum digunakan ya. Nah, kemudian kain penutup pada bayi itu usahakan menutup bagian kepala dan seluruh badan kecuali bagian dada supaya kita bisa lebih mudah mengamati bagian pernapasan dari bayi ini. Selanjutnya kita atur posisinya, berikan kain pengganjal pada leher bayi, posisikan dengan posisi semi ekstensi seperti ini untuk membebaskan jalan napas pada bayi ini. Selanjutnya kita melakukan pengisapan lendir pada daerah mulut dan hidung ya dengan menggunakan pengisap lendir geli ya. Caranya bagaimana? Ini kita tekan dulu seperti ini sebelum digunakan. Kemudian setelah kita tekan lalu kita isap lendir dari bagian mulut, isap. Kemudian setelah itu kita isap lendir dari bagian hidung ya, pergantian kedua lubang hidungnya. Setelah itu selesai kita bersihkan jalan napas dengan mengisap lendir tadi dari bagian mulut dan hidung. Selanjutnya kita mengeringkan tubuh bayi dan mengganti kain yang basah dengan kain yang kering sambil melakukan rangsang taktil ya, seperti ini. Kemudian bisa kita gosok daerah punggung bayi ya. Kemudian atau dengan menyentil telapak kaki bayi seperti ini ya. Ini kita gosok. Kemudian kita ganti dengan kain yang kering. Setelah kita ganti kain yang basah tadi dengan kain yang kering, kemudian kita mengatur kembali posisi bayi itu ya, dengan posisi tadi bagian kepala ini keadaannya semi ekstensi ya. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian ya. Kita nilai pernapasannya, apakah ini bayi sudah menangis atau sudah bisa bernapas secara spontan atau masih megap-megap. Kemudian kita nilai denyut jantung bayinya ya. Ini kita lakukan selama 6 detik saja dan hasilnya dikalikan dengan 10 ya. Nah, ternyata setelah kita lakukan penilaian, kita dapat hasilnya itu pernapasan bayi masih megap-megap ya, denyut jantung masih di bawah 100 kali per menit. Setelah itu kita lanjutkanlah ke tindakan ventilasi tekanan positif ya. Pemberian ventilasi tekanan positif ini dilakukan dalam waktu ventilasi yang pertama kita lakukan 30 detik, kemudian kalau memang masih dibutuhkan kita lanjutkan ke ventilasi yang kedua, lamanya 30 detik juga. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil BVM-nya, kemudian pastikan ini ya, ukuran dari face mask-nya ini menutupi daerah mulut, hidung, dan dagu pada bayi. Kemudian tangan kita posisinya membentuk huruf C seperti ini ya. Seperti ini. Nah, lalu kita berikan ventilasi
yang pertama. Sebelum ventilasi yang pertama, kita harus pastikan dulu apakah BVM-nya ini posisinya sudah benar. Ya, caranya bagaimana? Kita berikan ventilasi percobaan sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm H2O. Ya, kita tekan sambil kita perhatikan daerah dada bayi, apakah mengembang atau tidak. Ya, kita berikan tekanan 2 kali. Nah, ternyata dada bayi mengembang. Nah, kalau memang dada bayi mengembang, maka kita berikanlah ventilasi tekanan positif yang pertama sebanyak 20 kali selama 30 detik dengan tekanan 20 cm air. 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air atau H2O ya. Nah, kita berikan ventilasi yang pertama sambil kita hitung ya. Kita hitung pompa lepas-lepas 1, pompa lepas-lepas 2, pompa lepas-lepas 3, pompa lepas-lepas 4, pompa lepas-lepas 5, pompa lepas-lepas 6. Nah, demikian seterusnya sampai 20 kali. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian kembali. Nilai kembali pernapasan bayinya ini apakah sudah bisa bernapas spontan atau masih megap-megap. Ya, kemudian kita nilai denyut jantungnya, ya. Denyut jantung bayi itu kita nilai apakah denyut jantung itu di bawah 100 kali per menit. Nah, saya bilang tadi kita cukup menghitung itu 6 detik saja, hasilnya nanti dikalikan 10, ya. Nah, ternyata denyut jantungnya itu masih di bawah 100. Bayi masih megap-megap, maka kita lanjutkan ventilasi yang kedua. Ventilasi yang kedua sama, ya, sama caranya dengan ventilasi yang pertama tadi. Tangan kita itu posisinya seperti ini, bentuk huruf C, ya. Pastikan face mask atau sumpuknya ini menutupi hidung, mulut, dan dagu bayi. Kemudian berikanlah ventilasi yang kedua sebanyak 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm H2O. Jadi pompa lepas-lepas 1, pompa lepas-lepas 2, pompa lepas-lepas 3, pompa lepas-lepas 4, pompa lepas-lepas 20. Nah, selanjutnya kita melakukan penilaian kembali. Apa yang kita nilai? Pernapasan bayinya. Perhatikan apakah bayi ini sudah menangis atau bernapas secara spontan. Kemudian nilai denyut jantungnya kembali. Nilai lagi denyut jantungnya. Kemudian hasilnya itu apakah di atas 100 kali per menit. Nah, kalau misalnya sudah bayi sudah bisa bernapas secara spontan, sudah bisa menangis, kemudian denyut jantungnya di atas 100 kali per menit, maka bayi ini kita berikanlah ke siapa? Ke ibunya, ya, untuk dilakukan asuhan pasca resusitasi. Ya. Namun kalau misalnya 2 kali kita memberikan ventilasi tekanan positif tidak ada perubahan, ya, bayi masih megap-megap, maka kita siapkan dulu rujukan. Namun jangan lupa selama proses rujukan kita tetap memberikan WTP tadi sampai tiba di tempat tujuan rujukan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Baik, kalau bisa dimengerti, nah, Ibu akan kalian mampu untuk mendemonstrasikan tindakan resusitasi tadi sampai tindakan ventilasi tekanan positifnya. Ya, baik, kira-kira siapa yang bisa mendemonstrasikannya? Ada yang bisa? Ya, silakan, Yanti. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk mendemonstrasikan tindakan resusitasi pada bayi yang mengalami asfiksia. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan untuk tindakan resusitasi ini yang pertama sekali kita menyediakan secara universal protection, di mana dia terdiri dari alat pelindung diri, di mana alat pelindung diri ini terdiri dari nurse cap, kemudian ada Google Glass mat, kemudian ada masker, kemudian ada handscoon, kemudian ada apron atau glenek, kemudian ada hazmat, kemudian ada sepatu boot. Kemudian alat yang digunakan untuk tindakan resusitasi selanjutnya yaitu kita menyediakan meja resusitasi, kemudian ada lampu sorot untuk penghangat bayi, kemudian kita menyediakan 2 kain bedong. Nah, 2 kain bedong ini yaitu untuk pengganjal leher, kemudian 1 untuk kain kering mengeringkan bayi. Kemudian kita menyediakan untuk resusitasinya, dia ada 1 set resusitasi yang terdiri dari BVM, kemudian ada face mask, kemudian ada reservoir, kemudian ada selang oksigen yang menghubungkan oksigen dengan BVM-nya.
Kemudian alat selanjutnya yaitu kita menyediakan alat isap lendir atau diri, kemudian ada nembekan. Kemudian untuk menilai daripada jantung bayi kita menyediakan waktu atau jam tangan, kemudian stetoskop. Setelah alat dan bahan telah tersedia, kita melakukan langkah awal yaitu mencuci tangan dengan 7 langkah yang benar. Untuk langkah pencuci tangan ini, yang pertama kita membasahi terlebih dahulu tangan kita, kemudian memberikan antiseptik ke tangan kita, lalu menggosok bagian telapak tangan terlebih dahulu, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela tangan, kemudian buku-buku tangan, kemudian bersihkan bagian area jempol, kemudian kuku tangan secara bentar, kemudian bilas kembali. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita memakaikan alat pelindung diri kita. Melakukan penilaian pernapasan terhadap bayi, apakah bayi menganggap, kemudian melakukan penilaian atau menganggap terhadap denyut jantung bayi dengan cara meletakkan stetoskop pada bagian dada bayi yang menghitung detik dikali 10. Kemudian setelah kita melakukan penilaian terhadap jantung bayi, ternyata hasil yang didapatkan yaitu di bawah 100 kali per menit. Ketika kita mendapatkan hasil daripada denyut jantung bayi, kemudian pernapasan yang juga dari bayi, kita melakukan prestasi kepada bayi. Kemudian kita melakukan ventilasi pertama sebanyak 20 kali dengan tekanan 20 cm H2O. Caranya yaitu pompa lepas-lepas 1, pompa lepas-lepas 2, pompa lepas-lepas 3, pompa lepas-lepas 4, pompa lepas-lepas 5 sampai dan seterusnya hingga 20 kali. Kemudian setelah itu kita mengambil stetoskop untuk menilai denyut jantung daripada bayi. Di sini saya mendapatkan denyut jantung bayi masih di bawah 100 kali per menit. Kemudian kita mengambil BPM, meletakkannya kembali untuk menutupi area mulut, dagu hingga hidung si bayi. Kemudian posisi tangan seperti huruf C pada krismes. Kemudian melakukan ventilasi sebanyak 20 kali dan tekanan 20 cm H2O sebanyak 30 detik. Itu pompa lepas-lepas 1, pompa lepas-lepas 2, pompa lepas-lepas 3, pompa lepas-lepas 4, pompa lepas-lepas 5 hingga seterusnya sampai 20 kali pompa. Kemudian setelah itu kita menilai apakah pernapasan si bayi masih menganggap atau tidak. Kemudian kita menghitung denyut jantung bayi dengan cara meletakkan stetoskop pada bagian dada bayi. Kita menghitung sebanyak 6 detik kali 10. Di sini saya mendapatkan bahwasanya denyut jantung daripada bayi sudah normal. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan pernapasan si bayi serta denyut jantung daripada bayi sudah normal, kita melakukan asuhan bayi baru lahir normal. Kemudian jika bayi belum pernapasannya belum normal, kemudian denyut jantungnya masih di bawah 100 kali per menit, kita melakukan ventilasi ulang sampai 10 menit. Kemudian ketika si bayinya tidak lagi bernapas, kita melakukan rujukan sambil melakukan ventilasi lagi. Baik, nah demikian tadi Ibu sudah mendemonstrasikan, salah satu teman kalian juga sudah mendemonstrasikan bagaimana tindakan resusitasi pada bayi dengan kondisi asfiksia. Ya, kalian sudah memperhatikan teman kalian mendemonstrasikan. Mungkin satu dari kalian bisa memberikan tanggapan bagaimana penampilan demonstrasi dari teman kalian tadi. Ada yang mau bersedia memberikan tanggapan? Ya silakan. Jadi saya ingin memberikan tanggapan mengenai demonstrasi teman Rianti. Tadi saat teman Rianti melakukan demonstrasi, ada bagian atau tahap yang terlewatkan dari daftar pilih. Oke, baik. Selanjutnya Rianti tadi sudah melaksanakan ya, sudah mendemonstrasikan secara langsung. Nah mungkin Rianti bisa menceritakan pengalamannya bagaimana pada saat mendemonstrasikan dari tindakan resusitasi tersebut. Silakan Rianti. Baiklah Bu, tadi setelah saya melakukan demonstrasi tentang tindakan resusitasi pada bayi yang mengalami asfiksia, perasaan saya sedikit gugup. Kemudian untuk melakukan tindakannya kurang melakukan tekniknya kurang pas Bu. Jadi seperti yang dikatakan teman Ana tadi, makanya ada tindakan atau langkah-langkah yang terlewatkan. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya Ana dan Rianti. Demikian memang seperti itu ya, bahwa dalam melaksanakan tindakan seharusnya tidak boleh ada langkah yang terlupakan. Makanya dikerjakan step by step itu sesuai dengan daftar tilik yang sudah kalian pegang masing-masing. Namun meskipun begitu, semakin nanti kita sering berlatih, ya semakin sering berlatih maka semakin terang diri ya. Nah demikian, tapi meskipun begitu menurut Ibu tadi penampilan itu sudah mewakili pertemuan praktikum kita pada hari ini. Ibu anggap kalian sudah bisa memahami, dan selanjutnya nanti kalian saya harapkan bisa belajar praktik mandiri.
ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak, nanti sudah dipahami ya. Sudah dipahami. Demikian pertemuan praktikum kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa kalian diharapkan mampu mendemonstrasikan kembali asuhan penanganan awal gawat daruratan, yaitu asfiksia, dengan melakukan tindakan resusitasi pada bayi baru lahir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di praktikum berikutnya. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Demikian cuplikan cara saya mengajar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.